Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, kita masuk ke pertemuan ke-12 teman-teman ya. Pertemuan ke-12 ya. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Eh, Tetap semangat teman-teman ya agar kita bisa tetap menjaga semangat kita ya agar kuliah ini berjalan dengan baik ya. Baik, kita akan mulai saja teman-teman pertemuan ke-12. Nanti setelah ini saya kirimkan apa ya materi kuliahnya. Nanti teman-teman bisa lihat saya, oke nggak usah, ya lihat saya di kamera kedua teman-teman ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Oke Irma, sukses selalu. Jangan lupa satenya dengan apa tuh sopnya ya, enak banget tuh ya. Dikirim-kirim dong buat saya. Ya, Pak. Oke, ya kita mulai saja teman-teman ya. Ya, oke ya, tetap semangat teman-teman ya. Baik, iya oke sudah masuk semuanya. Kita masuk dalam ekonomi pembangunan pertemuan ke-12 ya. Dan jangan lupa teman-teman, tinggal dua tugas lagi ini tugas ke-7 teman-teman ya. Oke, ya kita masuk ke pertemuan ke-12 ya dengan judul kekuatan berbagai faktor pendukung pembangunan ekonomi ya. Mohon nanti kawan-kawan untuk absensi wajib untuk on kamera ya. Baik, ini hari Sabtu 22 Juni 2024 ya. Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan untuk kerjakan studi kasus ke-7 ya. Kita akan lebih banyak studi kasus untuk mengasah ya. Apabila nanti teman-teman mau bikin skripsi kualitatif ya nanti lebih mudah ya. Jadi terasah ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Nah, kawan-kawan, kita bicara tentang kekuatan ekonomi pembangunan meliputi berbagai faktor pendukung ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah berbicara dalam pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia dibutuhkan berbagai faktor pendukung ekonomi di dalam negara kita tercinta ini ya. Tentunya kita telah mempelajari ya beberapa minggu lalu berbagai sejarah-sejarah yang dilakukan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden Insinyur Haji Soekarno, Bapak Presiden Haji Soeharto, Bapak Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ya, tanpa melupakan peranan Bapak Presiden-Presiden yang lain seperti Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Habibie, dan Presiden Ibu Megawati ya. Jadi kami hanya bicara 4 hal ya. Kalau saya bicara nanti 7 presiden nanti terlalu panjang ya. Jadi kita lihat bagaimana tongkat estafet pembangunan ini harus berlangsung ya. Apalagi nanti tanggal 20 Oktober 2024 akan dilanjutkan oleh Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Tentunya dari pengalaman 4 Presiden Republik Indonesia kita harus belajar bagaimana hasil pembangunan ekonomi yang telah kita capai ya, yang telah kita capai dan kita harus piara ya. Hasil yang telah dicapai adalah ini sebagai modal kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia untuk mencapai kemakmuran di tahun 2045. Insya Allah Indonesia emas sebagai negara ekonomi kuat nomor 4 setelah negara China, India, dan Amerika Serikat. Tentunya Anda sebagai generasi muda harus meningkatkan kualitas Anda, ya, kemampuan Anda, ya, atau keahlian Anda dalam berbagai bidang apapun, bidang ekonomi, manajemen, accounting, keuangan, marketing, sumber daya manusia, dan berbagai apapun ya teman-teman ya. Dan tentunya kita siap untuk menyambut estafet kepemimpinan kita ya, yang insya Allah berjalan lancar pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan terpilihnya Bapak Haji Prabowo Subianto. Ya, kawan-kawan, kita akan lihat selanjutnya. Tentunya teman-teman akan bertanya apa sih tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan menurut PBB atau United Nations ya. Ada 14 hal ya. Saya akan perlihatkan kepada Anda, saya perbesar teman-teman ya. Ya. Pertama, kita harus bisa bagaimana
kepemimpinan ini keberhasilan suatu negara tanpa kemiskinan ya. Lalu juga kedua adalah tanpa kelaparan ya. Ini harapan kita semua teman-teman ya. Harapan seluruh bangsa Indonesia ya. Lalu berikutnya bagaimana kita mencapai kehidupan sehat dan sejahtera. Ini sangat penting kawan-kawan ya. Lalu keempat, bagaimana kita mencapai pendidikan berkualitas ya. Lalu kelima, bagaimana kita mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita ya. Artinya pria dan wanita harus meningkatkan keahlian ya, meningkatkan kemampuan, meningkatkan berbagai hal ya, agar setara, agar dapat bekerja sama ya, menjadi mitra ya, mitra ya kalau dalam pernikahan mitra teman hidup ya. Ya mitra sebagai mitra kerja ya. Keenam, pentingnya juga adalah air bersih dan sanitasi yang layak ya. Lalu berikutnya teman-teman, yang ketujuh berbicara tentang energi bersih dan yang terjangkau ya. Kedelapan juga kita berbicara tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi kawan-kawan ya. Kesembilan kita bicara juga industrialisasi dan bagaimana kita meningkatkan inovasi dan juga meningkatkan infrastruktur ya. Lalu ke-10 kita juga mengharapkan berkurangnya kesenjangan antara miskin dan kaya ya. Ini penting sekali ya. Lalu bagaimana yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang baik, yang bersih ya, yang dimana kita menjadi masyarakat sehat ya, sejahtera ya, ini pasti ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya yang ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ya, artinya teman-teman ya, kalau Anda mengkonsumsi suatu makanan produk ya, mbok ya jangan apa ya dihabiskan lah ya, jangan terbuang-buang ya, masih banyak yang masih kelaparan ya. Ini teman-teman mungkin banyak ya makanan kurang dihabiskan ya, atau Anda hari ini makan siang nasinya apa ya segunung sebakul ya, nasinya nggak dihabiskan. Nah ini mbok ya yang secukupnya lah ya teman-teman ya. Lalu ke-13 bicara tentang penanganan dan perubahan iklim ya. Ke-14 bicara ekosistem dan lautan ya. Artinya ekosistem lautan harus kita jaga ya. Lalu ke-15 ekosistem daratan ya, artinya hutan-hutan harus kita jaga dan berbagai hal ya. Lalu ke-16 kita juga harus menjaga perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh ya. Artinya kita juga harus menciptakan dunia yang sejuk, dunia yang kondusif ya. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan kawan, hubungan dengan dosen ya, hubungan dengan masyarakat ya. Kalau bisa pagi-pagi sapalah ya, misalnya kepada dosenmu ya, misalnya assalamualaikum, apa kabar, Bapak sehat selalu. Nah ini kan ada hubungan relasi yang sangat baik kan kawan-kawan ya. Lalu ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah ini ya, jadi ada 17 hal ya, sehingga menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya teman-teman ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ya. Nah ya, artinya teman-teman kita perhatikan ya, slide berikut adalah faktor-faktor apa yang sangat penting sekarang ini ya. Tentunya ya modal manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ya. Tentunya sekarang ini kita bicara masalah kualitas sangat penting ya, dan juga kuantitas sumber daya manusia ini yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi ya. Diperhitungkan di suatu negara bagaimana untuk mencapai hal ini. Tentunya kawan-kawan, kualitas sumber daya manusia sekarang ini bisa kita lihat atau kita ukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya ya. Makanya saya selalu dalam siaran ini selalu menyampaikan bagaimana kawan-kawan jangan lupa bagaimana Anda meningkatkan how to involve, how to increase, meningkatkan keahlian, kemampuan berbagai bidang ya, berbagai keahlian, misalnya bidang manajemen, bidang keuangan, bidang accounting, bidang SDM, bidang marketing, bidang apapun ya yang menjadi kemampuan Anda kawan-kawan ya. Sudah pasti ya bahwa kita melihat bahwa produk satu negara akan memiliki kualitas tertinggi ya.
memiliki kualitas tertinggi jika apabila tenaga kerja sangat terampil dan terlatih. Ini penting sekali ya, sangat terampil dan terlatih ya. Tentunya pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil. Tentunya tenaga kerja suatu negara harus memadai. Bagaimana kita memenuhi permintaan keterampilan dan kemampuan saat ini untuk menumbuhkan ekonomi pembangunan ya. Tentunya kita lihat kawan-kawan ya. Iya. Ya, saya tidak bisa memungkiri ya bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan 31 Desember 2022 ya. Ini saya ambil dari internet. Ya, belum sekolah ada sekitar 66 juta, tamat SD 64 juta, tamat SMA, SMK 58 juta 570 ribu orang sekian, SMP 40 juta, belum tamat SD 30 juta 500 sekian, yang tamat S1 sarjana 12 juta 500 ribu ya, D3 3 juta 500 ribu orang sekian ya, D1 dan 2, D1 dan diploma 2 sebesar 1 juta 100 ribu sekian orang, S2 sebesar 882 113 orang, dan program doktoral sekitar 63.315 orang ya. Ini kita masih banyak belajar, masih banyak kita harus tingkatkan ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman yang sudah kuliah ya di kampus kita ini, Anda harus bersyukur kehadirat Allah SWT, artinya Anda beruntung ya untuk menimpa atau mendapatkan ilmu ya. Sehingga penting sekali teman-teman ya, agar ilmu Anda yang Anda sudah capai 4 tahun atau 3,5 tahun, Anda sumbangkan pemikiran, kontribusi kepada negara agar negara kita bisa mencapai kualitas yang lebih baik ya. Atau teman-teman juga ingin membuka lembaga-lembaga kursus atau lembaga latihan kerja, ini sangat penting ya, sehingga Anda setidaknya memberikan kontribusi yang terbaik kepada negara Republik Indonesia ya. Tentunya kita lihat teman-teman bagaimana dukungan pemerintah ya, dukungan pemerintah kita lihat dalam sektor pendidikan ya, artinya pemerintah sudah melakukan anggaran yang luar biasa untuk tahun 2024 ya, bahwa dana alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai 665 triliun ya rupiah ya untuk 2024 ya. Jadi kita yakin dengan tahun 2024 insya Allah tingkat pendidikan kita semakin baik ya, di mana program Indonesia Pintar sekitar 13,4 triliun rupiah, KIP kuliah sebesar 13,9 triliun rupiah, program afirmasi pendidikan menengah sebesar 107 juta rupiah, program beasiswa sebesar 7,7 miliar rupiah ya. Teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar beasiswa ya, mohon Anda belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena pemerintah sudah memberikan yang terbaik kepada Anda untuk bagaimana mendapatkan pendidikan terbaik ya, sehingga Anda bisa menembus pendidikan tertinggi di universitas ya. Lalu bantuan operasional, bantuan BOS sebesar 59,4 triliun ya, dengan berbagai rincian BOS, BOP dan PAUD ya. PAUD untuk adik-adik kita sebesar 4 triliun rupiah, BOP kesetaraan sebesar 1,6 triliun ya. Lalu tunjangan guru ASND ya sebesar 56,6 triliun ya, rinciannya bisa Anda lihat, tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan BTP, tunjangan khusus guru ya. Lalu dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan sebesar 15,29 triliun. Artinya pemerintah sudah memberikan perhatian yang luar biasa ya. Artinya teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa KIP ya, atau beasiswa dalam bentuk apapun ya, mohon teman-teman juga gunakan dengan sebaik mungkin ya, sehingga Anda lulus bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi nusa dan bangsa ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya, mohon diperhatikan ya, ini suatu kita harus bisa renungkan dalam ya perjalanan ekonomi bangsa kita ya. Semoga kita
semakin lebih baik dan semakin lebih baik, ya. Lalu berikutnya, sektor apa yang harus memberikan dukungan? Ya, tentunya sumber daya alam, kawan-kawan, ya. Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alamnya, ya. Ini termasuk tanah dan dasar laut serta sumber daya yang ditemukan di berbagai alam, ya, khususnya di Indonesia. Tentunya sumber daya alam suatu negara harus selaras dengan iklim dan lingkungannya, ya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara sumber daya yang terbatas, ya. Artinya kita harus, nanti Anda yang mungkin hari ini yang bekerja dalam sektor pertambangan atau minerba, ya, bagaimana Anda memberikan kontribusi yang terbaik, ya, bagi negara dalam ekonomi pembangunan, ya. Saran-saran yang terbaik kepada para pemegang kebijakan atau stakeholders, bagaimana, ya, agar sumber daya alam atau minerba bisa, atau bidang apapun, atau bidang pertanian, perikanan, ya, dan bidang apapun, ya, yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seluas-luasnya demi kepentingan yang besar bagi masyarakat dan bangsa dan negara, ya. Baik, kita lihat berikutnya, kawan-kawan. Ya, tentunya ketiga, faktor pembentukan modal, ya. Artinya modal capital, yaitu bangunan, mesin, transportasi adalah contoh aset modal yang memberikan kontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian suatu bangsa, ya. Tentunya kita lihat atau kita tahu bahwa produksi suatu atau semua barang, ya, buatan manusia adalah suatu proses bagaimana menjadikan pembentukan modal. Jadi produksi barang, jasa, ya, bagaimana proses pembentukan modal ini bisa menjadi uang, memberikan keuntungan, memberikan profit, memberikan kesejahteraan, ya, bagi lingkungan masyarakat, teman-teman, ya. Tentunya pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja tertentu. Karena itu, teman-teman, berpotensi bagaimana kita bisa meningkatkan output, ya, meningkatkan hasil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya negara Indonesia, ya. Maka kita perhatikan, teman-teman, tentunya tadi saya bicara tentang capital modal, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama periode 2020-2024, bagaimana pertumbuhan ekonomi, ya, kita katakan sangat baik, ya. Di 2020 pertumbuhan 2,97, ya. Kita terhantam COVID, ya, wabah epidemi COVID. 2021 pertumbuhannya anjlok ke 0,09, ke minus 0,69, ya. Tapi tahun berikutnya 2022 pertumbuhan naik menjadi 5,02%, ya. Artinya dari 2021 yang minus 0,69 naik menjadi 5,02%, ini, ya, satu hal yang kita syukuri bahwa pemerintah Bapak Presiden Jokowi bagaimana mempertahankan how to survive, ya, how to survive ekonomi kita agar bisa meningkat, ya. Lalu berikutnya 2023 naik menjadi 5,04%, ya, dan 2011 naik menjadi 5,11%, ya. Jadi kawan-kawan, mohon dukungannya, ya. Kita sebagai ahli ekonomi, ahli bidang sarjana manajemen, Anda harus bisa memberikan kontribusi, memberikan saran, memberikan pikiran-pikiran terbaik bagi pemerintah selanjutnya, ya. Pikiran-pikiran yang membangun, ya, bukan pikiran-pikiran yang Anda membuat apa tuh namanya, mengkritik tapi tidak memberikan hasil solusi, ya. Saya nggak suka, ya. Jadi Anda harus bisa memberikan pemikiran positif, ya, kontribusi terbaik, do the best your country, ya. Lalu kita lihat bagaimana pertumbuhan menurut lapangan usaha, ya, pertanian minus 35,4%, ya. Lalu pertambangan dan penggalian minerba memang meningkat 9,31%, ya. Lalu industri pengolahan naik 4,13%, ya. Konstruksi dan pembangunan naik 7,5%. Lalu perdagangan dan reparasi naik 4,58%. Lalu lainnya 7,02%. Memang pertanian agak turun, teman-teman, ya, karena situasi ekonomi, badai, iklim, ya, perubahan iklim, lalu ditempa COVID, ya, tentunya membutuhkan import bahan pangan dari luar negeri, ya. Tetapi kita lihat pertumbuhan ekonomi dari 2022, 2023, 2024, ya,
ada kenaikan ya, ada progres 5,02%, 5,04%, dan sekarang 5,11%. Insya Allah mudah-mudahan lebih meningkat lagi Oktober 2024 ya. Peralihan pergantian presiden terpilih, mudah-mudahan insya Allah ke angka 6, 7, atau 8% ya. Kita doakan ya, amin ya rabbal alamin ya. Lalu menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga naik 4,91%. Lalu konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga terlihat naik 24,29%. Lalu konsumsi pemerintah 19,90%, hampir 20%, kawan-kawan. Lalu ekspor ya naiknya kecil sekali ya, 0,50%, tapi import 1,77% ya. Di sisi ada yang plus, di sisi lain ada yang negatif ya, tapi banyak yang plusnya ya. Maka kita lihat selanjutnya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu menjaga daya beli masyarakat, ya, menjaga inflasi dalam kisaran 2,5% ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Tentunya ekonomi harus kondusif, stabil ya. Teman-teman juga harus membantu ya peranan pemerintah ini ya. Lalu bagaimana kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, lalu mendorong investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Lalu bagaimana kita memperkuat industri berbasis ekspor ya. Tentunya kalau barang ekspor tentu kita juga harus meningkatkan kualitas produk ya. Lalu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi triwulan pertama 2024 ya, belum lama ya, 6 Mei 2024 ya. Jadi belum lama ya, 1 bulan sebelumnya ya, ini bulan Juni. Kita lihat kontribusi Kalimantan 6,17%, Pulau Jawa 4,84%, Sulawesi 6,35%, Bali Nusa Tenggara memberikan kontribusi 5,07%, dan Maluku dan Papua ini sangat luar biasa ya, 12,15% ya. Artinya ya kita harus dukung ya profesi-profesi lainnya, teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusantara ya, mari kita dukung ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman kita yang tinggal di Sulawesi, Kalimantan ya, atau di Indonesia Timur ya, atau di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, kayak seperti Apriliana ya, kita bantu ya kampung halaman kita ya. Maka memang di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan bagaimana resiliensi terlihat dalam pencapaian pertumbuhan pada triwulan pertama ini ya, kata Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati Indrawati sebagai Menteri Keuangan ya pada saat ini ya, triwulan pertama 2024 ya. Jadi belum lama, artinya ekonomi kita boleh katakan sangat baik ya, sangat survive ya. Nah, ini perlu dukungan teman-teman yang sebagai calon sarjana manajemen. Baik, selanjutnya teman-teman kita lihat bagaimana pentingnya kita membutuhkan pengembangan teknologi ya. Artinya sekarang saya dan Anda ya, mau tidak mau, artinya sekarang ini pekerjaan menggunakan berbagai alat teknologi sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Tentunya dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat membantu bagaimana Anda dan saya meningkatkan produktivitas ya. Tentunya teman-teman, saya selalu ingatkan kembali ya, reminder again ya, bagaimana Anda harus menguasai penggunaan teknologi ya. Seperti saat ini kita menggunakan teknologi, kita berjumpa ya lewat Zoom ya. Kita bisa siaran bukan hanya di kampus kita, tapi siaran di seluruh Indonesia ya. Dan alhamdulillah saya sampai ke ini ya teman-teman ya, ke Malaysia, Singapura dan Hong Kong ya. Terima kasih buat penonton saya yang ada di luar negeri ya, yang telah mensubscribe ya. Tentunya karena penggunaan teknologi, negara-negara yang telah berkembang pesat tentunya dapat mengungguli negara-negara yang belum atau yang belum siap atau belum mampu. Nah, ini kawan-kawan ya. Artinya saya ingatkan kembali ya, Anda harus siap bagaimana atau siap menjalankan ya, atau beradaptasi dengan penggunaan teknologi saat ini ya. Sehingga tentunya bagaimana Anda membuat keputusan pengembangan teknologi yang tepat dapat berdampak signifikan atau berhubungan lurus pada perkembangan ekonomi ya. Dengan menggunakan teknologi ini kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik
bagi perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan Indonesia, teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi the next-nya, teman-teman. Tentunya kita lihat, kawan-kawan mohon perhatikan, artinya Indonesia makin melek atau makin terbuka dengan internet, ya. Di sini Badan Pusat Statistik merilis Indeks Pembangunan Indonesia, TIK Indonesia mengalami peningkatan, artinya Indeks Pembangunan TIK Indonesia tahun lalu 2021 sebesar 5,76%, meningkat dibandingkan tahun 2020 5,59%. Ya, saya nggak tahu ya, tahun 2023-2024, insya Allah kenaikannya juga signifikan ya. Tentunya keahlian, ya ada 3 penilaian teman-teman ya. Artinya Anda harus bisa keahlian dalam TIK sebesar 5,97%, oke ya. Lalu akses dan infrastruktur TIK sebesar 5,76%. Lalu penggunaan TIK sebesar 5,66%, ya. Artinya sekarang kita lihat teman-teman bagaimana Kepulauan Riau ya hampir 81,03% ya melek internet rakyatnya, masyarakat Riau ya. Kepulauan Riau khususnya ya. Lalu Provinsi Riau 62,83% ya. Kepulauan Riau hampir mendekati menuju 100% ya, alhamdulillah ya. Lalu Banten kita perhatikan 67,14%. Lalu DKI Jakarta 85,55% ya, hampir setara dengan Kepulauan Riau ya. Jawa Barat sebesar 68,37%. Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 74%. Kalimantan Selatan 66,01%. Kalimantan Utara 69,26%, Kalimantan Timur sebesar 74,47%, Bali sebesar 67,75%. Ya, Kalimantan luar biasa ya, hampir lebih dari 50% menuju 70% ya. Oh, menuju 75% ya, Kalimantan Timur ya. Ini suatu kemajuan yang luar biasa ya. DKI 85,55% ya. Lalu Kepulauan Riau 81,03% ya, teman-teman. Artinya Anda di Jakarta harus siap ya berinovasi, artinya dunia informasi teknologi sudah di depan mata ya. Tidak ada kata tidak siap atau tidak mampu atau tidak belajar ya, Anda harus belajar ya. Sebab apalagi Anda generasi muda ya, tidak mungkin sekarang untuk melakukan suatu hal yang konvensional, semua harus menggunakan sistem informasi digital, teknologi, internet, dan berbagai hal. Ya. Baik, selanjutnya kawan-kawan kita lanjutkan. Iya, sangat menarik, interesting. Nah, setelah dunia teknologi ada faktor sosial dan politik, artinya pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi dan nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap provinsi atau di setiap negara ya. Iklim politik suatu negara atau provinsi berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Artinya suasana iklim yang sangat baik, kondusif ya, tenang ya, stabil ya. Tentunya kita mengharapkan ya sehingga pertumbuhan ekonomi atau bisnis suatu negara atau di Indonesia berjalan dengan baik. Tentunya kawan-kawan memiliki lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara ya, khususnya negara Indonesia ya. Bagaimana bisa berjalan dengan lancar dan membuat warganya bahagia atau warganya happy atau membuat teman kita Mutmainah happy ya, atau Dani Christian Yohanes happy ya, Seri Dayana Siregar juga happy, Sevanya Jody happy ya, lalu Ida happy, lalu Aprilia Siki happy ya, dan semuanya happy ya, sehingga meningkatkan hasil produktivitas yang output yang luar biasa. Dengan kata lain teman-teman, masyarakat yang bebas, orang lebih mungkin mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri ya. Maka kita lihat teman-teman, rangkuman dalam pertemuan ke-12 ini, tentunya kemajuan teknologi endogen aglomerasi industri dan strategi intra-industri dalam perdagangan global, semua pertimbangan sangat penting dalam teori pertumbuhan baru, bagaimana kita memperhitungkan atau memajukan kepentingan yang lebih besar bagi ekonomi pembangunan Indonesia ya.
Tentunya teori geografi ekonomi baru melakukan bagaimana kita mendistribusikan kekuatan di setiap provinsi-provinsi ya, agar bisa bertumbuh besar bersama-sama. Tadi kita lihat ya, bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia memberikan kontribusi yang terbaik dalam ekonomi pembangunan. Tentunya setiap teori ekonomi ini menyediakan kerangka kerja. Bagaimana Anda mengelola ekonomi dengan cara yang maksimal, sehingga pertumbuhan sambil maksimal meningkatkan dan juga memperkecil dampak lingkungan alam, jangan sampai rusak ya. Ini sangat penting kawan-kawan ya. Jangan pertumbuhan ekonomi tinggi, besar, pertumbuhan industri besar, pertumbuhan sektor industri besar, pertanian besar, tapi melupakan ya, atau dampak lingkungan akan rusak. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Meskipun kita menyadari di masa depan bahwa sejauh ini teori pembangunan tradisional tentunya mengajarkan bagaimana Anda mengendalikan ekonomi material dan fokusnya hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana Anda juga bisa mendistribusikan ekonomi kepada semua orang ya, ke semua masyarakat ya. Kita masih memiliki beberapa jalan untuk dilalui pertumbuhan ekonomi secara berlangsung bertahap ya, sehingga estafet tongkat ekonomi dapat berjalan dengan baik, teman-teman. Baik, selanjutnya saya nggak henti-hentinya ya teman-teman untuk menyatakan agar Anda siap dalam global internasional dalam pembangunan ekonomi. Harap diingat Anda sebagai generasi muda untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Maka sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang teknis dan canggih ya, yang sangat dibutuhkan bagi ekonomi pembangunan untuk kontribusi yang terbaik bagi bangsa kita ya. Tentunya Anda harus siap dapat bersaing dengan pesaing SDM negara-negara lainnya, khususnya wilayah ASEAN, Asia, dan tentunya kawan-kawan juga harus siap ya bersaing dalam pengetahuan ilmu, dalam sains, teknologi, engineering, matematik, atau bidang apapun dengan negara dunia lainnya ya. Maka kita lihat teman-teman selanjutnya. Ya, kita lihat studi kasus ke-7 ya. Udah banyak teman-teman yang kemarin kirim ya, 5 dan 6. Kita pada pertemuan ke-10 membahas kebijakan pembangunan sukses dan berhasil ya. 7A, jelaskan dengan pendapat Anda apa yang disebut dengan pembangunan ekonomi berhasil dan berkelanjutan. Jelaskan dengan terperinci dan mantap ya. Ini penting sekali Anda harus jelaskan ya. Jadi harus dengan baik teman-teman, sehingga saya bisa melihat bagaimana kesungguhan dalam pembelajaran ini ya, 7A ya. Lalu 7B, dalam pembahasan minggu lalu pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2024, ada 6 wilayah provinsi atau wilayah Indonesia ya yang memberikan kontribusi luar biasa. Jelaskan secara mendetail, lengkap, dan jawaban harus profesional dan berkualitas. Anda sebagai ahli ekonomi ya, pembangunan ya, provinsi apa atau wilayah luar Indonesia apa yang memberikan, wilayah Indonesia memberikan kontribusi luar biasa ya. Ini jelaskan dengan terperinci kontribusi wilayah tersebut ya. Tentunya teman-teman harap diperhatikan, kumpulkan lewat email tepat waktu ya. Saya akan tutup UAS pada pukul 24 ya, hari Sabtu malam. Tidak ada perpanjangan waktu, Pak. Panjangin lagi. Waduh ya. Saya harus mereport ya nilai Anda segera mungkin ya. Selanjutnya masih banyak kawan-kawan ya. Saya perhatikan masih banyak copy paste dari lembaga lain, universitas lain ya. Coba mulai sekarang tolong Anda belajar untuk menggunakan pemikiran Anda, eksplorasi dengan pemikiran Anda ya. Suatu ketika nanti akan bermanfaat dalam penulisan skripsi, ya, seminar proposal, atau penulisan ilmiah ya, yang pasti membutuhkan pemikiran Anda ya. Ingat sekarang ini hati-hati ya kalau Anda melakukan plagiat ya, tentu ada sanksi ya. Sanksi ya, tentunya di sosial masyarakat ya. Demikian teman-teman, semoga kita sukses ya. Dan selanjutnya tugas studi kirim ya dengan tepat waktu ya. Ini sudah saya katakan berulang, kerjakan dengan baik dan berkualitas dan tidak copy paste, sesuai pemikiran Anda. Selanjutnya banyak ya, saya berhak ya menegur Anda ya jika asbun dan tidak berkualitas ya, asal bunyi, asal bikin ya. Nah ini mohon Anda sebagai calon sarjana manajemen sehingga Anda bisa memberikan kontribusi pemikiran yang terbaik ya, bukan hanya kritik-kritik ya,
kritik-kritik yang big noisy ya, yang berisik ya. Tetapi bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara melalui saran-saran yang membangun ya, sehingga pembangunan ekonomi ini berjalan dengan kondusif, dengan lancar ya. Selanjutnya selalu saya ingatkan, salam sukses kita semua. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa dan Indonesia, teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang kita semua, Anda kita semua ya, keluarga besar Stigi Jakarta ya. Baik teman-teman, jangan lupa ya, tugas ini mau dikerjakan ya, ini ya, Anda harus siap ya dalam global, internasional, dan persaingan ya. Sejauh mana Anda siap ya, saya harapkan Anda harus siap. Dan studi kasus ke-7 ini ya teman-teman ya, mohon dikerjakan dengan baik. Oke. Dan ya, diperhatikan dengan baik ya, sehingga kita sukses semuanya. Baik teman-teman, kita sudah 48 menit. Saya akhiri, mohon open kamera, saya akan screenshot Anda melalui siaran ini. Iya, oke. Iya, baik. Hari ini ada Sedri Diani Siregar ya, terima kasih. Ida Fitriani, terima kasih. Oke. Ya, hati-hati di jalan. Aprianti ya, baru habis sholat ya. Mudah-mudahan kita didoakan oleh Aprianti agar negara kita makin kuat ya. Lalu Irma Agustin ya, luar biasa ya. Jangan lupa kirim satenya dengan sopnya. Luar biasa ya. Lalu Dani Christian Yohanes ya, terima kasih ya. Tetap semangat sebagai presiden ketua kelas kita. Mutmaina tetap semangat dalam pekerjaannya. Stefania Jody, mohon open kamera ya. Lalu Aprilia Siki ya. Lalu Stefania Jody bisa open kamera. Indriana Maulida, Krismandi Chandra, terima kasih sudah hadir ya. Baik teman-teman, terima kasih atas pertemuan ke-12 ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam pertemuan ke-13. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih dan selamat malam minggu dan sampai jumpa bertemu minggu depan dan berkumpul dengan keluarga tercinta pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sukses selalu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak Jonggi. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Sukses selalu.